Nah. Hai, memang sesat punya balik-balik di sini yang ditanda. Hai ya, memang kena main lagi dengan tutumulong ini. Penunggu hutan yang suka pasti sesat orang di hutan. Hai ya. Oke lah kawan-kawan. Untuk mengetahui tips dan cara mengatasi gangguan penunggu hutan yang suka sesatkan orang di dalam hutan, teruskan menonton video ini. Hai kawan-kawan, kita bertemu lagi di channel Rungus Sniper. Oke, video pada kali ini saya akan berkongsi tips menangani gangguan penunggu hutan yang dipanggil tutumulong dalam bahasa Rungus. Penunggu hutan yang dipanggil tutumulong ini tidak juga menakutkan dan berbahayalah. Cuma penunggu hutan jenis ini agak nakal. saya lebih suka katakan begitu sebab ialah penunggu jenis ini dia punya hobi. Kira dia punya hobi, dia suka sesatkan orang yang di dalam hutan. Tidak kiralah kau memburu kah, ambil kayu di hutan kah, ataupun apa-apa sajalah aktiviti di dalam hutan. Antara contoh kita sudah dipermainkan oleh penunggu hutan ini, ya seperti pada awal video tadi, kita akan berpusing-pusing ke tempat itu saja. Misalnya kayu ini kan pada mulanya sudah saya tanda, supaya maksudnya menanda kayu ini supaya kita tahu apakah kawasan itu pernah kita lalui atau tidak. Jadi sekali kita meneruskan perjalanan dan kita akan jumpa balik pokok yang sudah kita tanda menggunakan parang lah, kita tetap begitu. Yang penting ada tanda lah. Dan 2-3 kali kita pusing-pusing meneruskan perjalanan, pusing-pusing, kita tetap jumpa. Nah, itu tandanya kita sudah sesat di dalam hutan. Dan tidak mustahil penunggu hutan telah mempermainkan kita. Ya, yang seperti saya katakan tadi, penunggu hutan yang dipanggil tutumulong. Antara petua dulu-dulu cara mengatasi gangguan penunggu hutan tutumulong ini, di antaranya adalah kita terbalikan pakaian yang kita pakai. Maksudnya yang di luar ini kita terbalikkan supaya ia di bagian dalam dan yang bagian dalam di bagian luar. Setelah kita memakainya balik. Dan kalau
penunggu hutan tersebut bilang orang yang jenis yang muda kesian, kau boleh meneruskan perjalanan sudah tuh. Jadi terlepas dari sesat dalam hutan sudahlah maksudnya. Jadi antara tips yang lain, kalau macam sudah berpuluh-puluh kali pusing-pusing balik-balik sini juga, ya antara tipsnya tunggu sampai siang, duduk di pokok yang Anda tanda ini dan tunggu sampai siang. Kalau sesat ketika malam lah, tunggu sampai siang. Dan ada juga case sampai berhari-hari sesat, sehingga sekali orang kampung jumpa sudah agak lemah, tapi selamat juga lah. Antara trik penunggu hutan ini yang dipanggil tumodong, dia akan menggunakan bayangan orang yang Anda kenal. Misalnya kalau yang sudah berkawin, dia nampak bayangan istrinya kah, yang macam sedang memanggil-manggil. Lepas itu orang yang disesatkan oleh penunggu hutan ini, dia akan terus mengejar. Jadi itulah sehingga ada case berkilometer dia berjalan. Jadi itulah kawan-kawan, kira tak menakutkan, tak berbahaya, tapi susah nak cakap juga lah penunggu hutan yang suka sesatkan orang nih. Berkenaan penunggu hutan ini, saya juga pernah mengalaminya, gangguan dari jenis penunggu hutan ini. Pada waktu itu saya dengan kawan saya lah pergi memburu seawal jam 2 petang. Pendekkan cerita, sekitar jam 8 malam, binatang yang kami intai, yaitu musuh tanaman babi hutan, tidak juga muncul-muncul. Jadi kami pun ambil keputusan untuk balik ke rumah masing-masing. Jadi itulah waktu kami balik, itulah ada satu jalan tuh atas bukit. Sekali pusing, itu juga sudah ditanda. Itu juga ke 7 kali kah. Balik-balik itu juga tempat kami jumpa, yang pokok yang kami tanda. Jadi itulah, pas itu balik bajulah, dan ya tidak dilupakan juga. Terus terang kami berdua telah berdoa untuk dilepaskan oleh makhluk ini. Tapi itu juga lah ya, tidak semestinya doa itu on the spot termakbul. Jadi adalah lebih baik sebelum melangkah jalan memburu, Anda berdoa sedialah, itu yang paling bagus. Oke, dipindahkan cerita, sebenarnya saya ini seorang yang panas baran juga, Pak. Dan memang terus teranglah, saya tidak seberapa takut lah kalau dengan makhluk halus dan penunggu hutan nih. Jadi pada waktu itu kan sudah penat, lapar. Saya naik, terus teranglah saya naik berang sama itu penunggu. Bukan takut, tapi yalah, naik angin sama itu penunggu hutan. Terus saya tepuk yang
pokok yang kami tandakan dengan kawan saya. Sebab kami di bukit waktu itu. Kau agak-agak yang di bawah tuh ada sungai gak, saya bilang. Oh, nasib baik. Sebenarnya dia ini pun sudah berpuluh tahun di situ juga. Seringkali pasang jerat lah dulu. Sebab dulu pakai jerat dengan guna memburu pun menggunakan anjing, belum ada senjata. Yang ada pun hanya beberapa orang saja, sebab bukan senang mau dapat senjata. Jadi di bawah itu dia bilang, kalau tidak silap ada sungai dan kebun koko, dia bilang. Nah kalau macam ini saya pun penat dan lapar, saya bilang, dengan saya agak marah lah, tapi bukan dengan kawan saya lah, dengan penunggu hutan tersebut. Saya bilang dengan kawan saya, bagus kita turun terus di bawah. Mustahil lah kita akan jumpa pokok nih balik, saya bilang. Dan saya tepuk-tepuk kayu yang ditanda tuh dengan, bukan apa ini, bilang orang bukan sengaja nak gertak tuh penunggu hutan, tapi memang saya sudah marah pada waktu itu. Lepas tepuk-tepuk pokok tersebut beberapa kali, dan dengan kawan saya, dia pun setuju akan turun ke bawah. Kami di atas bukit masa itu. Ya, bila menghampiri sungai, terus perasaan kami pun agak lega, dan tidak lama kemudian kami jumpa sungai, dan beberapa kaki dari sungai itu sudah kami jumpa pokok koko. Dan di situ baru kawan saya cakap, wah, saya sangat kenal tempat ini, dan kita sudah selamat dari gangguan penunggu hutan tutumodang itu, dia bilang. Hai, aku pun gembira lah. Tak disangka tindakan yang tengah marah-marah boleh menyelamatkan kami tertidur di dalam hutan. Oke, itulah cerita pengalaman saya sewaktu memburu yang kacau oleh penunggu hutan. Sebab dalam perasaan saya kan, saya lebih takut binatang buas atau binatang berbisa daripada penunggu hutan, makhluk halus atau hantu apakah semua di dalam hutan tuh. Yang penting kita jangan terlampau penakut dan terlampau berani, tapi juga lah setengah-setengah lah. Oke lah kawan-kawan, mungkin kawan-kawan pun bosan sudah dengar celoteh saya. Gila kawan-kawan, begitulah perkongsian saya berkenaan penunggu hutan yang suka mempermainkan orang yang masuk hutan, dan tips bagaimana mengatasinya. Oke lah kawan-kawan, semoga perkongsian ini bermanfaat kepada Anda semua. Terima kasih karena menonton video ini. Semoga kita berjumpa lagi di video saya yang akan datang. Hai now, magasu!